Tiga. Baik, selamat malam, pagi, siang, sore, menjelang subuh, dan dimanapun Anda berada. Baik, perkenalkan, nama saya Agung Fadilah dari kelas 11 IPS 5, Satya Kencana 45. Di sini saya akan melaksanakan sebuah poin dalam SKU Laksana, yang di poin tersebut diharuskan saya menjelaskan peran Indonesia dalam ASEAN dan PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Baik, lanjut saja ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa itu ASEAN secara singkat nih. Jadi, ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara, dan didirikan di Bangkok 18 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi atau deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya negara-negara anggotanya, dan memajukan perdamaian, kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Kemudian lanjut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini atau disingkat PBB dalam bahasa Inggrisnya adalah United Nations atau UN, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II, yang untuk tujuannya mencegah terjadinya konflik serupa atau perang dunia. Nah, pada saat didirikan PBB memiliki 51 anggota dan saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB, dan ada juga yang hanya bertugas atau berstatus sebagai pengamat. Baik, kita lanjut ke peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, di sini kita dapat ya, penggagas lahirnya ASEAN. Apa sih penggagas lahirnya ASEAN? Indonesia menjadi salah satu penggagas lahirnya organisasi ini. Kala itu Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik ya, dengan visi Indonesia membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan. Nah, jadi pada saat itu mungkin Indonesia, ASEAN ya, banyak yang habis merdeka dan masih harus pertumbuhan dan mencegah masuknya pengaruh-pengaruh dari luar, terutama dari barat ya, yang ujung-ujungnya selalu membuat penjajahan. Dan kemudian Indonesia menjadi penengah dalam konflik dalam perang. Nah, dalam poin kali ini, peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik, yakni menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja. Dalam contoh ya, Indonesia mengundang 4 fraksi Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut mereka membahas perdamaian dan pemulihan hubungan. Dari sana pertemuan berlanjut ke konferensi Paris untuk Kamboja yang diikuti oleh 19 negara. Indonesia dan Prancis menjadi pemimpin konferensi tersebut. Dari pertemuan itu dihasilkan keputusan pembentukan Dewan Nasional Kamboja demi mengakhiri konflik tersebut. Dan kita lanjut ke page berikutnya. Nah, kerjasama produk makanan halal. Nah, Indonesia bekerja sama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam penanganan dan produksi makanan daging halal. Dari kerjasama ini dihasilkan pedoman persatuan kementerian terkait undang-undang atau kerjasama ini. Hal ini termasuk peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi, sebab pedoman tersebut
digunakan dalam memproduksi bahan makanan dan minuman, hal yang memperdagangkan atau diperdagangkan antar negara ASEAN. Kan dari banyak sekian anggota negara ASEAN, ada beberapa yang muslim dan saling memperjualbelikan makanan-makanan halal. Dan Indonesia atau gagasan komunitas keamanan ASEAN. Nah, untuk poin ini saya ambil acuan dari buku PKN Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Gasindo. Indonesia juga meluncurkan gagasan untuk membentuk komunitas keamanan dari ASEAN. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia kali itu, yaitu namanya Hasan Yuda dalam buku tersebut. Kemudian kita lanjut ke page berikutnya. Nah, pentas seni antar negara. Nah, untuk ini Indonesia itu menganjurkan adanya pentas seni antar negara di negara-negara ASEAN. Peran Indonesia di bidang sosial ini menganjurkan adanya pementasan kesenian atau budaya negara-negara ASEAN. Dari pementasan tersebut ada banyak karya-karya orang Indonesia yang turut memperkarya budaya di tanah Asia Tenggara. Jadi lebih ke promosi sosial dan promosi budaya-budaya dari negara anggota ASEAN. Nah, itu sangat perlu untuk kemajuan kebudayaan Indonesia di kemudian hari. Kemudian kita lanjut ke ke page peran Indonesia dalam PBB. Nah, di sini kita ada satu poin, yaitu peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, di sini kan kita tahu PBB itu untuk menjaga perdamaian dunia. Saya ambil beberapa contoh. Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang melahirkan Dasar-Sila Bandung. Kemudian Indonesia juga menjadi pelopor dari Suftan dan ZAN-WTZ. Kemudian Indonesia juga merupakan salah satu pelopor sejarah berdirinya ASEAN dan sejarah berdirinya gerakan non-blok. ASEAN sudah saya beritahu tadi, dan gerakan non-blok ini gerakan yang anti blok dari blok Amerika Serikat ataupun blok NATO ya, dan blok Warsaw Pact atau Pakta Warsawa pada saat itu, karena ketegangan blok pada saat itu sangat melahirkan banyak desas-desus ya. Kemudian Indonesia mengirimkan beberapa kontingen untuk menjaga perdamaian dunia, di antaranya pasukan Garuda 1957 dikirimkan oleh Indonesia sebagai pasukan pembela perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang Arab dan Israel, yang pada saat itu Arab dan Israel ini para negara-negara Arab ini bersatu untuk mengalahkan Israel karena tidak terima pembagian batas atau wilayah dari Israel Palestina yang diberikan Inggris pada saat itu. Kemudian dari yang saya baca, pasukan Garuda 2 dan 3 pada 1960 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB dalam rangka menyelesaikan perang saudara di Kongo, dan pasukan Garuda XIV pada 1993 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Bosnia. Bosnia yang pada saat itu Bosnia adalah pecahan negara Yugoslavia ya, yang negara-negara Balkan lah, banyak sekali konflik bisa. Kemudian peran Indonesia sebagai pemimpin dan anggota tetap organisasi PBB. Nah, saya ambil contoh di sini. Indonesia pada tahun 1971 yang diwakili Adam Malik pernah merujuk menjadi presiden di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian di poin lain, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah PBB, di antaranya adalah ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization, dan FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian. Kemudian Indonesia terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1974 sampai 1975 menurut beberapa sumber yang saya baca. Dan kemudian Indonesia terpilih sebanyak 11 kali anggota Dewan Ekonomi.
Ya, anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. 2 kali ditunjuk sebagai presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan 3 kali terpilih sebagai wakil presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Kemudian Indonesia tercatat prestasi di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission (ILC) dengan terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri Mohtar Kusuma Atmaja sebagai anggota ILC untuk periode 1992 sampai 2001. Nah, Indonesia memiliki peran dalam memberi bantuan kemanusiaan. Nah, di sini saya ambil contoh Indonesia mengirimkan bantuan ke Ethiopia, sebuah negara di Afrika pada tahun 1984. Indonesia mengirimkan bantuan tersebut disalurkan melalui FAO untuk Ethiopia yang saat itu dilanda bencana kelaparan. Kemudian Indonesia juga pada tahun 1995 membantu dalam menampung para pengungsi berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Kemudian poin keempat, peran Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik. Tentunya di berbagai negara ya di luar Indonesia. Saya ambil contoh Indonesia pada tahun 1989 berhasil membantu penyelesaian konflik yang pernah terjadi di Kamboja pada sebelumnya setelah saya bahas. Dan Indonesia juga berperan sebagai negara mediasi atau mediator menyelesaikan konflik antara Filipina dan Moro National Front Liberation. Dan kita lanjut. Akhir kata, meskipun peran Indonesia dalam PBB cukup banyak ya, dan peran ASEAN juga cukup banyak, tidak semuanya terucap dan terjelaskan oleh saya. Tapi pada intinya Indonesia dalam ASEAN dan PBB memiliki pengaruh yang baik dan menunjang kemajuan Indonesia ke depannya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sesungguhnya saya hanya hamba Tuhan yang masih belajar. Baik, selamat malam, pagi, siang, sore, menjelang subuh, dan selamat beraktivitas. Salam. Baik.